Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat KM97 Channel dimanapun Anda berada. Berikut adalah nama-nama Wali Songo beserta nama aslinya. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Beliau memiliki nama asli yaitu Maulana Malik Ibrahim. Beliau diperkirakan lahir di Uzbekistan, Asia Tengah. Daerah yang ditujunya pertama kali adalah Desa Sembalo, desa yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Desa Sembalo sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, 9 km utara kota Gresik. Selesai membangun pondokan tempat belajar agama di Leran, beliau wafat pada tahun 1419. Makamnya terdapat di Kelurahan Gapuro Sukolilo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah Sunan Ampel. Semula bernama Raden Rahmat dan merupakan putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama adiknya Sayyid Ali Murtado. Nama Ampel diambil dari daerah bernama Ampel Dinta, daerah rawa yang dihadiahkan Raja Majapahit kepadanya. Di tempat inilah beliau memulai aktivitas mendirikan pesantren Ampel Dinta dekat dengan Surabaya. Kemudian beliau wafat pada tahun 1491 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Kemudian Sunan berikutnya adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah anak dari Sunan Ampel atau cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Nama kecil beliau adalah Raden Makdum Ibrahim. Mulanya beliau berdakwah di Kediri yang mayoritas penduduknya adalah beragama Hindu. Kemudian beliau menetap di Desa Bonang, Lasem, Jawa Tengah. Di sana Sunan Bonang mendirikan pesantren yang dikenal sebagai Watu Layar. Beliau kemudian wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban setelah barat Masjid Agung. Kemudian Sunan berikutnya adalah Sunan Derajat. Nama asli beliau adalah Raden Sarifuddin. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Beliau berdakwah ke sebuah desa bernama Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kemudian beliau mendirikan musola atau surau yang dimanfaatkan sebagai tempat berdakwah. Kemudian Sunan Giri, sahabat dari Makdum Ibrahim yang semula bernama Raden Paku. Sunan Giri memiliki sebuah tempat yang letaknya di bukit sebelah selatan kota Gresik, yaitu Bukit Giri, pada tahun 1481 Masehi sebagai pusat berdakwah di Jawa Timur. Kemudian beliau mendirikan sebuah pondok pesantren dengan nama Pesantren Giri. Sunan Kalijaga. Beliau merupakan tokoh Wali Songo yang paling terkenal di antara 9 wali lainnya. Nama kecilnya adalah Jaka Said dan diyakini lahir pada tahun 1401. Daerah tempat berdakwahnya tidak terbatas karena beliau merupakan seorang mubalik yang keliling. Namun Sunan Kalijaga lama menetap di Kadilangu, Demak. Di sana beliau berperan aktif dalam pendirian Masjid Agung Demak dan menentukan kiblat agar sesuai dengan arah Ka'bah. Sunan Kudus. Beliau memiliki nama asli Jafar Sodik. Tidak ada bukti tahun berapa beliau tiba di Kudus pertama kali. Namun saat itu wilayah Kudus masih dikenal dengan nama Kota Tajuk. Saat itu, Kudus masih didominasi oleh penganut agama Hindu dan Buddha. Sebab itulah, Sunan Kudus menerapkan strategi dakwah dengan menghargai adat istiadat yang lama, yaitu adat yang dianut oleh warga sekitar. Kemudian bentuk masjid yang dibangun juga tidak berbeda jauh bentuknya dari candi milik orang Hindu.
Kemudian Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama kecil adalah Raden Prawoto. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria yang berjarak sekitar 18 km ke utara kota Kudus. Cara berdakwahnya berbeda dengan sang ayah. Beliau lebih memilih daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Ia menyebarkan lewat para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Kemudian Sunan Gunung Jati. Beliau berawal bernama Syarif Hidayatullah. Beliau mendapatkan tugas untuk berdakwah di daerah Cirebon. Di sana, Sunan Gunung Jati mendirikan kerajaan Cirebon dan melepaskan diri dari pengaruh Pajajaran. Hal ini membuat Sunan Gunung Jati menjadi satu-satunya Wali Songo yang juga memiliki kedudukan sebagai raja. Baik para sahabat, demikianlah tadi beberapa cerita tentang 9 Wali Songo beserta nama aslinya. Semoga bermanfaat dan berguna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.